Shalom, selamat malam saudara-saudaraku pemirsa Efata Bersyukur yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya yakin keadaan kita semua baik-baik saja. Ya, setelah seminggu setelah kita lewati dan saatnya sekarang kita akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya bagi kita selama sepekan. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, kami bersyukur kepadamu malam hari ini untuk pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan bagi kami selama sepekan yang telah kami lewati. Kami rindu mendengar suara Tuhan dan mengucap syukur kepadamu secara khusus pada malam hari ini. Kami mau mendengar suara Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Demi Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan memohon kepadamu di surga. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, akhir-akhir ini kita sering mendengar jargon yang diungkapkan oleh masyarakat, biasanya ditempel di tempat-tempat tertentu ya, di ruang publik yang umum sering didatangi terutama oleh anak-anak muda ya. Tulisan-tulisan yang mengatakan keep calm, ya. Read a lot of books, ya. Tetap tenang, baca buku, atau keep calm and eat noodles, ya. Tetap tenang, makan mie, ya. Atau tetap tenang, minum kopi. Intinya semuanya mau mengatakan kepada kita, tenanglah dan lakukan apa yang membahagiakan dan nikmati momen yang membahagiakan itu. Walaupun itu adalah hal-hal yang kecil-kecil yang sederhana dalam hidup kita. Saudara-saudara, tapi ada ketenangan yang sangat penting yang hari ini akan kita pelajari bersama di dalam Alkitab yang kita baca dari kitab Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudaraku, pemirsa Efata Bersyukur yang diberkati Tuhan, benar. Tuhan Allah baru saja membebaskan bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan di Mesir. Dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian di Kanaan. Raja Fir'aun yang telah mengizinkan mereka keluar berubah pikiran. Ia kemudian mengirimkan tentaranya mengejar bangsa Israel. Tentara yang dikirim dengan kekuatan penuh itu mengejar bangsa Israel yang hampir tiba di Laut Merah. Saudara-saudara, bangsa Israel terjepit. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Mereka akan tertangkap atau terbunuh. Itulah kenyataan yang mereka hadapi saat itu. Saudara-saudara, bangsa Israel menjadi panik dan mereka marah kepada Musa. Mereka berteriak, berseru-seru kepada Musa. Mereka protes, mereka bilang, mengapa engkau membawa kita keluar dari Mesir, membawa kita ke sini untuk mati? Ya, lebih enak di negeri jajahan. Walaupun dijajah tetapi mereka tidak mati. Untuk apa kita jalan untuk mati di sini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang Musa katakan kepada bangsa Israel? Musa menguatkan mereka, jangan takut, tetaplah tenang, hadapi semuanya bersama dengan Tuhan dalam iman. Sebab Tuhan yang akan melakukannya untuk mereka. Tuhan akan menyelamatkan mereka hanya jika mereka percaya dan tetap tenang, walaupun mereka sedang menghadapi bahaya, bahkan ancaman maut. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
Perhatikanlah, berapa kali dalam hidup kita, kita memasuki saat-saat yang sangat sulit. Masa-masa penuh gejolak, masa-masa penuh ketidakpastian. Bahkan masa-masa penuh ancaman dan bahaya. Juga maut mengintai. Saudara-saudara, jika kita tetap tenang, kita tetap positif, kita tetap teguh, maka Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih yang akan berjuang bersama kita. Bahkan menurut Alkitab, Ia yang akan berjuang menggantikan kita ketika kita sudah tidak mampu lagi. Saudara-saudara, karena itu Musa berkata, jangan takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas berlebihan. Tenang, tetap positif. Di saat PPKM diperpanjang, kita sudah melaluinya selama 1 minggu. Saat semua dampaknya mempengaruhi hidup kita. Bahkan kita harus berjuang lebih. Kita harus berusaha lebih keras lagi. Kita harus menyesuaikan diri dengan susah payah. Menyiasati hidup kita sehari-hari. Tapi kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu panik. Apalagi marah berlebihan. Sebab emosi negatif dan reaksi negatif itu akan merugikan kita. Tapi di atas semua itu, yang lebih utama lagi adalah kita harus percaya bahwa jika dengan iman kita bisa menghadapi semua dengan tenang, dengan positif, menghadapi situasi yang tidak pasti bahkan ancaman sekalipun bersama dengan Allah. Sebab Allah yang akan menuntun kita, Allah yang akan berjuang bersama kita. Bahkan pada saat-saat di mana kita tidak mampu, kita tersudut, kita terpojok, kita terpuruk, Allah yang akan menanggungnya bagi kita, mengerjakannya untuk kita. Allah akan tetap berada bersama dengan kita, bahkan mengambil alih situasi dan menyelamatkan kita, membawa kita ke tempat di mana kita seharusnya ada. Saudaraku, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau bukan saja melindungi kami, bahkan Engkau mengubah hidup kami di saat-saat sulit, di saat-saat kami harus menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Ketika kami merasa kami tidak mampu, pada saat itu Tuhan, Engkau menggendong kami dan membawa kami ke tempat tujuan kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk iman kami. Terima kasih untuk ketenangan dan sikap positif di masa-masa sulit ini. Sebab kami percaya Tuhan yang melakukannya bagi kami. Sebagaimana Engkau telah mengerjakannya di sepanjang sejarah hidup kami. Demi Kristus, Juru Selamat hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.